Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Agus Saputra. Saya dari kelas 2B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan data yang saya ambil dari Badan Pusat Statistika pada link tersebut. Nah, di sini saya mengambil tentang angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin. Nah, di sini saya mengambil sampel 38 provinsi di Indonesia. Saya mengambil sampel dari tahun 2022 sampai 2023 terhadap laki-laki dan perempuan. Nah, pada data mentah ini kita mengetahui bahwa pada provinsi Aceh angka harapan hidup laki-laki tahun 2020 yaitu 68,26 tahun. Sedangkan pada saat 2023 itu 68,42 tahun. Nah, data ini pada data perempuan pada tahun 2022 yaitu 72,16 tahun. Pada 2023 datanya yaitu 72,35. Nah, seperti data yang saya cantumkan yaitu data mentah yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistika Indonesia. Pada data mentah ini saya ingin mengetahui yang pertama, provinsi mana yang memiliki rata-rata angka harapan hidup tertinggi dan terendah, dan apa langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan angka di provinsi dengan nilai terendah. Yang kedua, apakah terdapat provinsi dengan angka harapan hidup yang jauh di atas atau jauh di bawah rata-rata nasional. Nah, bagaimana kebijakan khusus bisa disesuaikan untuk provinsi tersebut. Nah, yang ketiga itu bagaimana distribusi angka harapan hidup di seluruh provinsi. Apakah provinsi dengan angka harapan hidup rendah terkonsentrasi di wilayah tertentu? Apa intervensi regional yang dapat diterapkan? Yang keempat, apa perbedaan rata-rata angka harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di setiap provinsi? Dan bagaimana kesenjangan ini dapat dikurangi melalui kebijakan yang berfokus pada gender atau jenis kelamin. Nah, yang kelima yaitu provinsi mana yang memiliki kesenjangan terbesar antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan. Nah, jadi apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keseimbangan ini? Yang pertama itu kita urutkan dulu, kita bedakan antara data pada laki-laki dan perempuan. Nah, pada data ini saya sudah urutkan sesuai dengan data yang terkecil hingga data yang terbesar. Misalkan pada Sulawesi Barat, ia menempati data yang terkecil pada laki-laki, yaitu datanya 63,74 tahun pada periode 2022. Sedangkan pada periode 23, datanya yaitu angka harapan hidupnya itu sekitaran 64,11 tahun. Nah, di sini pada data itu terdapat X min mian. Nah, itu berarti selisih dari rata-rata. Itu 4,77 pada Sulawesi Barat pada tahun 2022, 4,67 pada tahun 2023. Nah, pada X mian ini adalah kita bisa mengukur berapa sih selisih atau berapa sih rentang selisih pada rata-ratanya. Nah, di sini kita juga telah menemukan jumlah dari data tersebut pada tahun 2023 akumulasinya yaitu 2.329,24 tahun. Pada 2023 yaitu 2.338,66 tahun. Dan seterusnya. Nah, di sini kita mengambil data yaitu 38 provinsi, tetapi di sini terdapat 4 yang tidak terdapat datanya karena data tersebut belum dikonfirmasi pada Badan Pusat Statistika oleh provinsi-provinsi ini. Di antaranya itu Provinsi Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Nah, kita dapatkan nilai terendah atau nilai minimum pada 2022 yaitu terdapat pada 63,74 tahun. Pada 2023 yaitu 64,11 tahun. Nah, selisih yang paling kecil di 2022 yaitu data dikurangin mian itu yaitu 0,05 dan 2023 0,04.
Nah, data-data ini bisa kita gunakan untuk menjawab mana yang terkecil dan mana yang terbesar pada data. Saya juga menemukan nilai maksimum pada 2022 yaitu 73,28 tahun. Sedangkan pada 2023 yaitu 73,40 tahun pada 2023. Pada selisih data dan rata-ratanya yaitu 4,77. Pada 2023 yaitu 4,67. Nah, kita juga menemukan median atau nilai tengahnya yaitu berada pada 68,52 tahun pada 2022. Sedangkan pada 2023 yaitu 68,9 tahun. Nah, pada selisih data pada dan mean yaitu 0,48 pada 2022 dan 0,48 juga pada 2023. Nah, bisa dilihat di sini pada data kelompok saya telah membuat berdasarkan data kelompok banyak kelasnya yang mungkin terjadi yaitu 6 karena kita bulatkan 5,93 itu menjadi 6 kelas. Nah, panjang kelasnya itu 1,59. Jadi kita bulatkan ke 2, 63 dan 64 sehingga intervalnya kelas pertama itu 63 sampai 64. Terus sampai 73 dan 74. Nah, di sini karena kita bulatkan ke atas jadinya kita mengambil 73 sampai 74. Nah, frekuensi dari interval itu yaitu pada kelas pertama yaitu 1, kelas kedua yaitu 5, kelas ketiga 7, kelas keempat dan seterusnya. Baik, kita lihat pada tabel. Nah, tabel pada diagram batang menunjukkan rentan pada 69 sampai 70 itu yang paling tinggi yaitu berada pada 12. Begitu juga pada tabel yang lain seperti tabel lingkaran. Pada kelas 6 pada interval 69 sampai 70 itu berada di 35%. Dan yang 71 sampai 72 di 18%, 67 sampai 68 berada pada 20%, 65 sampai 66 berada 15%, 63 sampai 64 3%, 73 sampai 74 9%. Nah, kita juga lihat pada tabel diagram garis yaitu menunjukkan grafik naik di 63, interval 63 sampai 64, naik terus sampai di 69 sampai interval 69 sampai 70, kemudian turun lagi sampai 73, interval 73 sampai 74. Nah, itu hasil pengolahan data pada gender laki-laki. Kita akan menganalisis data pada gender perempuan. Di sini juga sama, kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan saja sampelnya yaitu Sulawesi Barat menempati nilai paling rendah yaitu 67,6 pada 2022. Pada 2023 yaitu 68 tahun. Kalimantan Timur menempati data tertinggi yaitu 76,93 pada 2022 dan pada 2023 yaitu 77,03 tahun, 03 tahun. Sama seperti yang sebelumnya pada gender laki-laki, di sini terdapat 4 provinsi yang belum terdata karena provinsi-provinsi tersebut yaitu Provinsi Papua belum mengirimkan data ke Badan Pusat Statistika. Nah, kita temukan dari semua jumlah data tersebut menunjukkan pada 2022 jumlahnya yaitu 2461,26, sedangkan 2023 yaitu 2472,47 tahun. Nah, banyak datanya juga sama, datanya yaitu 34 dikarenakan 4 yang kosong. Nah, seperti yang saya katakan tadi, nilai minimum yaitu berada pada 67,60 pada 2022. Sedangkan nilai minimum 2023 yaitu 6,8. Kita juga mengetahui nilai maksimum yaitu 76,93
pada 2022 dan 77,3 pada 2023. Nah, kita menemukan jangkauannya yaitu pada 2023 yaitu 9,33, sedangkan pada 2023 yaitu 9,03. Nah, setelah kita mengetahui banyak data dan nilai minimum maksimum data, kita juga mengetahui rata-rata atau mean dari data 2022 yaitu 72,39. Sedangkan pada data 2023 yaitu 72,72. Nah, median kita juga mengetahui median atau nilai tengahnya yaitu di 72,42 pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 yaitu 72,87. Kita juga telah membuat data berkelompok atau tabel data berkelompok. Nah, banyak kelas yang kita bisa buat sama yaitu 6, panjang kelas juga sama yaitu 2. Nah, batas bawah dari interval batas bawahnya yaitu 67,50 dan batas atasnya 68,50. Jadi bisa kita buat intervalnya yaitu dari 6,75 sampai 6,85 di kelas 1 sampai kelas ke-6 yaitu batas bawahnya 7,7,50, batas atasnya 7,850. Jadi intervalnya 7,75 sampai 8,5. Nah, kita bisa dapatkan frekuensinya pada kelas pertama yaitu sebanyak 4, kelas kedua yaitu 2, kelas ketiga yaitu 12, kelas keempat 9, kelas kelima yaitu 4, pada kelas ke-6 yaitu terakhir terdapat 3. Nah, jumlah dari keseluruhan frekuensi itu yaitu 34. Nah, rata-ratanya berada pada 72,94. Nah, kita bisa lihat juga pada tabel batang yaitu terdapat paling tinggi yaitu di interval 71,5 dan 72,5. Data yang paling rendah yaitu pada interval 69 sampai 69,5 sampai 70,5. Berada pada frekuensinya yaitu 2. Sama juga pada tabel diagram lingkaran dalam bentuk persentase. Nah, pada tabel diagram garis yaitu terdapat penurunan dari interval 67,5 sampai 68,5 terhadap interval 69,5 sampai 70,5. Nah, lalu terjadi kenaikan pesat di 71,5, interval 71,5 sampai 72,5. Lalu terjadi penurunan lagi sampai di 77,5, interval 77,5 sampai 78,5. Baik, karena dari hasil pengolahan data bisa kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kelima pertanyaan tersebut. Yaitu yang pertama, provinsi mana yang memiliki rata-rata angka harapan hidup tertinggi dan terendah, dan apa langkah konkret yang bisa diambil untuk meningkatkan angka provinsi terendah. Nah, sesuai data yang tadi kita ulas, pada data tertinggi 2023 pada gender laki-laki yaitu 73,40, pada perempuan 77,03. Nah, kita simpulkan untuk data tertinggi di mana provinsi dengan angka tertinggi menunjukkan akses yang baik terhadap layanan kesehatan dan kualitas hidup. Langkah-langkah yang dapat diterapkan adalah menjadikan program kesehatan provinsi tersebut sebagai contoh praktik baik untuk diterapkan di provinsi lain. Nah, kita lanjut ke yang data terendah. Nah, pada tahun 2022, gender laki-laki data yang terendah yaitu 63,74, sedangkan pada gender perempuan yaitu 67,60. Pada tahun 2023, data terendah pada laki-laki yaitu 67,11, sedangkan perempuan 68. Nah, dapat kita simpulkan dari data tertinggi dan data terendah. Dapat kita simpulkan pada data terendah ini, provinsi dengan angka terendah memerlukan peningkatan akses layanan kesehatan seperti penyediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil, edukasi tentang pola hidup sehat, serta pembangunan infrastruktur dasar yang mendukung kesehatan masyarakat. Itu adalah jawaban dari
soal nomor 1 sesuai dengan data yang kita cari tadi. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, apakah terdapat provinsi dengan angka hidup yang jauh di atas atau di bawah rata-rata nasional? Bagaimana kebijakan khusus yang bisa disesuaikan untuk provinsi tersebut? Jadi menurut saya, pada rata-rata nasional laki-laki 2022 sesuai dengan data yaitu 68,51. Pada laki-laki 2023 yaitu 68,78. Pada perempuan 2022 datanya yaitu 72,39. Pada perempuan 2023 yaitu 72,72. Nah, provinsi dengan angka tertinggi seperti yang mencapai 73,40 untuk laki-laki dan 77,3 untuk perempuan merupakan outlier positif. Kebijakan di provinsi ini dapat dievaluasi dan direplikasi di provinsi lain untuk mendorong peningkatan angka harapan hidup. Nah, outlier di bawah rata-rata nasional yaitu provinsi dengan angka terendah seperti 64,11 pada laki-laki 2023 dan 68 pada gender perempuan 2023 menunjukkan tantangan yang signifikan, sehingga kebijakan khusus yang bisa diterapkan yaitu penyediaan layanan kesehatan yang preventif, program vaksin massal untuk penyakit umum, yang ketiga kampanye edukasi hidup sehat. Nah, untuk menjawab soal nomor 3, bagaimana distribusi angka harapan hidup di seluruh provinsi? Apakah provinsi dengan angka harapan hidup rendah terkonsentrasi di wilayah tertentu? Apa intervensi regional yang dapat diterapkan? Nah, di distribusi angka harapan hidup cenderung menunjukkan ketimpangan di wilayah tertentu dengan akses kesehatan yang baik dan wilayah terpencil. Wilayah dengan angka rendah seringkali terkonsentrasi di Indonesia bagian timur, contohnya di Papua. Intervensi regional yang dapat dilakukan yaitu penguatan layanan kesehatan primer yang dilakukan terperinci. Yang kedua, pembangunan infrastruktur transportasi untuk memudahkan akses ke rumah sakit. Yang ketiga, pelatihan tenaga kesehatan lokal untuk meningkatkan jumlah dan kompetensi profesional kesehatan di daerah setempat. Nah, baik, untuk menjawab persoalan nomor 4, yaitu apa perbedaan rata-rata harapan hidup antara laki-laki dan perempuan di setiap provinsi. Nah, dengan bagaimana kesenjangan ini dapat dikurangi melalui kebijakan yang berfokus pada gender. Nah, kita bacakan terlebih dahulu pada data yaitu tahun 2022, yaitu perbedaan rata-ratanya yaitu 3,88 tahun antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2023 perbedaannya yaitu 3,94 tahun. Nah, kesenjangan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Langkah untuk mengurangi kesenjangan ini yaitu yang pertama, kampanye kesehatan yang menargetkan isu kesehatan spesifik laki-laki seperti penyakit jantung dan gaya hidup yang tidak sehat. Yang kedua, program olahraga dan gaya hidup aktif di tingkat komunitas untuk mendorong kesehatan laki-laki. Yang ketiga, peningkatan akses fisiologis dan mental health support bagi laki-laki dan lain-lain. Nah, untuk menjawab persoalan terakhir yaitu nomor 5, provinsi mana yang memiliki kesenjangan terbesar antara angka harapan hidup laki-laki dan perempuan? Apa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan keseimbangan ini? Yang pertama, provinsi dengan kesenjangan terbesar dapat diidentifikasi dengan menggunakan data selisih jika kesenjangan terbesar melebihi rata-rata nasional. Contoh yaitu 3,94 tahun pada 2023. Langkah-langkah berikut dapat diambil. Yang pertama, edukasi masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan akses terhadap layanan kesehatan untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, program intervensi berbasis gender seperti pemeriksaan kesehatan gratis untuk laki-laki di wilayah dengan angka terendah. Yang ketiga, kemitraan dengan lembaga lokal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan laki-laki melalui seminar, pelatihan, dan kampanye publik. Baik, berikut adalah penyampaian data yang saya olah dari data mentah yang saya ambil dari Badan Pusat Statistika mengenai angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin pada 2022 sampai 2023. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.